Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rijaluddin Isbil Kamal. Di sini saya akan membahas proposal tesis saya yang berjudul Framework Manajemen Risiko Fraud pada Transaksi Kris, Pendekatan Unsupervised Anomaly Detection dengan Isolation Forest di Industri Perbankan. Di mana di sini saya dibimbing oleh Bu Valerana Lukotasari. Terkait latar belakangnya sendiri, saat ini kris di Indonesia itu sudah mencapai perkembangan yang sangat signifikan gitu ya. Di mana pada kuartal kedua tahun 2025 itu sudah mencatat 39,3 juta merchant yang ada di seluruh Indonesia, di mana 93,16% di antaranya adalah UMKM. Untuk total transaksinya sendiri saat ini sudah mencapai 6,05 miliar transaksi dengan sales volume sebesar 579 triliun dan saat ini penggunanya sudah mencapai 57 juta pengguna di seluruh Indonesia. Nah, hal ini tuh mencerminkan bahwa saat ini kris itu menjadi primadona nih di pembayaran digital yang ada di Indonesia. Nah, perkembangan yang sangat signifikan tersebut tentunya mendapatkan sebuah tantangan-tantangan baru nih, yaitu terkait dengan fraud. Di sini saya akan membahas terkait dengan external fraud. External fraud sendiri adalah fraud yang dilakukan oleh pihak merchant untuk memanipulasi sistem sehingga mendapatkan keuntungan pribadi. Di mana contohnya adalah yang pertama merchant fiktif dengan nama tidak wajar, penyalahgunaan identitas e-commerce, manipulasi nominal, penyalahgunaan identitas ganda, dan juga transaksi kecil berfrekuensi tinggi untuk memperoleh promo hingga rekayasa keuangan. Nah, external fraud ini sendiri sudah menjadi nyata pada PT XYZ merupakan PJP terbesar di Indonesia seperti itu. Nah, menurut data internal mereka pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, fraud case di channel A itu terdapat perkembangan yang cukup signifikan seperti itu ya. Meskipun jumlahnya itu masih tergolong kecil, akan tapi total kerugiannya sudah mencapai 800 juta rupiah. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah mengapa terlihat fraud case-nya ini sangat kecil? Karena di PT XYZ ini sendiri itu masih menggunakan yang namanya manual review. Jadi mereka hanya mengandalkan laporan-laporan dari nasabah yang masuk. Jadi seperti itu, mereka belum ada sistem yang bisa mendeteksi sebuah anomali ataupun yang berujung pada fraud seperti itu. Makanya manual review ini sendiri itu tidak efektif untuk volume transaksi yang sangat besar. Nah, selain manual review, penelitian-penelitian sebelumnya yang sering digunakan itu adalah metode rule based system, di mana rule based system ini sendiri juga memiliki kekurangan, Bapak Ibu. Kekurangannya adalah kaku dan juga terbatas, tidak scalable dan juga akurasi rendah. Karena rule based system ini adalah menanamkan rule pada sistemnya sehingga apabila terdapat sebuah pola baru, nah mereka itu tidak bisa mendeteksinya. Dan kemudian seiring berkembangnya zaman, terdapatlah supervised learning ya dengan algoritma berbagai macam di dalamnya. Akan tapi supervised learning sendiri itu memiliki keterbatasan juga. Yang pertama itu supervised learning itu memerlukan labeling data. Jadi mereka butuh data yang sudah teridentifikasi sebagai fraud dan juga seperti kita tahu bahwa data-data label fraud ini di industri perbankan itu sangat sulit didapatkan karena terkait dengan privasi dan sensitivitas data. Dan juga supervised learning sendiri ini dirasa kurang begitu cocok ya untuk data yang tidak seimbang. Maksudnya adalah data fraud yang kecil dan data yang normal sangat besar seperti itu. Nah, oleh karena itu muncullah yang namanya unsupervised anomaly detection, di mana dalam konteks ini adalah isolation forest. Nah, isolation forest ini sudah cukup banyak digunakan di penelitian sebelumnya dengan konteks kartu kredit dan juga online transaction, di mana memiliki berbagai macam keuntungan. Yang pertama, yang pastinya adalah mereka isolation forest ini tidak memerlukan labeling data. Jadi murni mengandalkan transaksi yang normal seperti itu. Kemudian Social Force ini bisa mendeteksi pola-pola yang baru gitu ya. Dan kemudian fleksibel terhadap variasi transaksi dan juga akurasinya ini sudah terbukti tinggi di berbagai macam penelitian sebelumnya dan juga tahan terhadap konservatif maksudnya adalah tahan terhadap pola perubahan data yang berkembang setiap waktu seperti itu. Dan juga di penelitian sebelumnya itu isolation force ini sudah terbukti efektif gitu ya jika diterapkan secara real time. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, bisa ditarik sebuah research gap. Yang pertama adalah sampai saat ini itu masih belum ada yang mencerminkan karakteristik unik transaksi kris di Indonesia. Mayoritas mereka itu konteksnya adalah kartu kredit dan online transaksi dan lain sebagainya. Yang kedua, mayoritas mereka itu masih
fokus pada pengembangan model deteksi anomalinya secara algoritmik. Dan mereka itu belum ada yang mengadaptasikan isolation forest ke dalam framework risk management fraud gitu ya. Terutama yang mengandalkan regulasi perbankan seperti ISO 31000 2018, COSO from Fraud Risk Management Program 2023, dan juga POJK nomor 39 tahun 2019. Kemudian oleh karena itu diproposlah sebuah solusi dalam penelitian ini. Yang pertama adalah mengembangkan framework manajemen risiko fraud yang mengintegrasikan hasil deteksi anomali isolation forest. Yang kedua, frameworknya nanti dikembangkan atau diadopsi mengacu pada eh, regulasi perbankan yaitu ISO 31000 2018, COSO FRMP 2023, dan juga POJK nomor 39 tahun 2019. Terkait dengan riset kontribusinya sendiri, ini diharapkan nantinya yang pertama dapat mengembangkan deteksi fraud berbasis unsupervised anomaly detection dan integrasinya dengan manajemen risiko, memperkuat tata kelola risiko fraud perbankan, mendukung NDC 16 terkait dengan integritas dan transparansi keuangan, dan juga berkontribusi pada SDG 8 dan 9 melalui inklusi keuangan dan inovasi teknologi pembayaran digital. Terkait dengan rumusan masalah sendiri, yang pertama, bagaimana cara mengintegrasikan hasil deteksi anomali menggunakan algoritma isolation forest ke dalam framework manajemen risiko fraud. Yang kedua, bagaimana hasil implementasi framework tersebut dapat berkontribusi terhadap penguatan efektivitas manajemen risiko fraud. Tujuannya sendiri, yang pertama itu menjawab mengintegrasikan hasil deteksi anomali yang diperoleh melalui algoritma iForest ke dalam framework manajemen risiko fraud. Yang kedua, menganalisis kontribusi dan efektivitas framework yang diusulkan. Untuk batasan pilihan sendiri, yang pertama fokus kepada fraud eksternal merchant, yang kedua log transaksi kris selama 2 minggu dari PT XYZ, yang ketiga hanya menggunakan iForest sebagai baseline model, yang keempat analisisnya ini dalam bentuk offline di mana datanya itu diambil dari data real time, yang kelima framework yang digunakan itu mengacu dari regulasi perbankan yang saya sebutkan tiga tadi. Untuk manfaatnya sendiri, mungkin di sini saya akan menekankan manfaat akademis, di mana menambahkan literatur tentang penerapan IFRS untuk mendeteksi fraud pada kris. Kedua, menawarkan framework manajemen risiko fraud yang lebih terintegrasi. Yang ketiga, menjadi rujukan untuk penelitian serupa di berbagai layanan keuangan digital lainnya. Dan kemudian terdapat manfaat praktis dan manfaat sosial sebagai berikut ini. Terkait dengan penelitian terdahulu, di sini saya sudah melakukan literatur review ya dari 2018 hingga 2024, di mana pada awalnya pada 2018 ini terdapat penelitian oleh Oneser. Ini mereka mengidentifikasikan atau membandingkan iForest dengan metode lainnya, di mana iForest ini terbukti efektif. Tahun 2020, Nanduri dan kawan-kawan ini meneliti tentang optimasi fraud e-commerce skala besar dengan hasilnya adalah kerugiannya menurun seperti itu, dan pada tahun 2022 ini terdapat penelitian terkait dengan pengembangan extended isolation forest dan juga deep isolation forest. Pada tahun 2023 ini terkait dengan penelitian Vanini dan kawan-kawan, itu integrasi anomaly detection dan risk modeling sehingga expected loss-nya menurun, dan juga terdapat deep learning dan iForest yang diteliti oleh Su dan kawan-kawan. Pada tahun 2024 ini terkait dengan data streaming, itu diteliti oleh dua penelitian sekaligus yaitu Karim dan Muhammad, dan juga Abasi dan kawan-kawan tahun 2024. Di mana untuk tahun ini 2025 itu saya mengusulkan integrasi Isolate Forest ke fraud risk fraud risk framework risk seperti itu. Nah, ini terkait dengan perbandingan ya atau tabel penelitian terdahulu agar terlihat novelty dari penelitian ini. Yang pertama, fokus domainnya jelas ya. Ini belum ada sampai saat ini yang fokus domainnya adalah kris, merchant fraud seperti itu. Di mana kemudian Assurance Forest ini sebagai baseline, dan juga big data termasuk big data karena data volume transaksi yang cukup tinggi di PT XYZ, dan juga terkait dengan real time streaming di mana pada saat ini penelitian ini itu masih fokus dengan offline terlebih dahulu, kemudian yang nantinya penelitian terhadap streaming data, kemudian diintegrasikan ke risk management berdasarkan tiga regulasi perbankan yaitu ISO, COSO, dan juga POJK seperti itu, dan juga kemudian untuk konteksnya sendiri itu adalah kris Indonesia gitu ya. Kemudian terkait dengan manajemen risiko fraud, yaitu yang pertama ISO 31000 ini terkait dengan enterprise risk management, terdapat framework dalamnya yaitu integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan juga peningkatan. Kemudian ada CUSO 2023, ini terkait dengan prinsip utamanya ada 5. Yang pertama risk governance, risk assessment,
control activities, investigation and corrective action, dan juga monitoring activities. Terkait dengan POJK, ini adalah strategi anti fraud. Terdapat empat pilar ya. Untuk pertama pencegahan, yang kedua deteksi, yang ketiga investigasi, pelaporan sanksi, dan keempat pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang perlu digarisbawahi adalah fraud itu tidak bisa dihilangkan, tapi dampaknya itu dapat diminimalkan melalui framework yang cukup kuat. Terkait isolasi forest sendiri, isolasi forest ini akan mengisolasi data-data anomali secara cepat gitu ya, karena anomali ini bersifat jarang dan juga berperilaku unik. Yang kedua, isolasi forest ini itu tidak menghitung jarak atau kepadatan sehingga lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, dibangun dari banyak pohon isolasi isolasi yang terpisah dan secara acak, di mana tahapannya ada dua, yaitu training phase. Yang pertama adalah mengambil sampel data secara acak, kemudian membangun pohonnya, dan juga mengulangi hingga terbentuk T pohon, dan juga kompleksitasnya itu sangat cepat untuk big data. Terkait dengan scoring phase-nya sendiri, ini akan men-score masing-masing transaksi, apakah transaksi tersebut itu dikategorikan sangat anomali, potensial anomali, ataupun normal seperti itu. Dengan keunggulannya, Isolate ini yang pertama sangat efisien dan scalable, yang kedua memorinya ini cukup rendah gitu ya dibandingkan pilihan sebelumnya. Yang ketiga, robust masking dan swamping berkat random subset tiap pohon, dan juga tidak memerlukan labeling data fraud. Untuk objek pengingat sendiri, yang pertama adalah aktivitas transaksi pembayaran digital melalui channel kris pada sistem pembayaran, di mana studi kasusnya adalah PT XYZ merupakan penyedia jasa pembayaran terbesar di Indonesia yang telah menerapkan kris secara luas. Yang untuk fokusnya sendiri adalah pola transaksi menyimpang yang berpotensi sebagai fraud external merchant. Terkait data sumber datanya sendiri, ini adalah data primer yang diambil langsung dari log transaksi kris di sistem interpret SZ seperti itu, di mana observasinya sendiri itu ditetapkan 14 hari selama 1 sampai 14 Januari 2026, karena mencakup libur nasional, weekend, dan juga weekdays. Dan pada tabel berikut ini identifikasi kolom-kolom yang terdapat dalam tabel log kris transaction seperti itu. Dan untuk diagram algoritmanya sendiri, yang pertama saya akan melakukan studi terlebih lanjut lagi. Yang kedua, pengumpulan data, karena datanya ini dalam satu hari itu cukup besar, sampai 2 juta data, maka saya menggunakan teknik sampling yang yaitu stratified sampling proposition seperti itu, untuk memilih subset data yang representatif. Kedua, memasuki pemrosesan data ini terkait dengan pembersihan data, kemudian menangani nilai yang kosong, validasi format waktu, normalisasi kolom numerik, dan juga encoding pada kolom kategorikal. Nah, kemudian selanjutnya saya menggunakan feature selection, yaitu hybrid filter dan domain approach, di mana menggunakan metode statistik, yaitu variance threshold dan juga correlation filtering, dan juga memanfaatkan domain driven rule based selection, di mana nanti saya akan berdiskusi dengan expert, yaitu pihak developer dan juga operasional sistem dari Kris itu sendiri. Juga selanjutnya memasuki exploratory data analysis dan juga feature engineering, kemudian memasuki penerapan isolation forest, kemudian setelah itu mengevaluasi hasil deteksi anomali, di mana evaluasinya sendiri itu ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan berbasis proxy, karena tidak ada labeling data fraud seperti itu, dan juga validasi kualitatif oleh ahli, di mana ahli yang dimaksud adalah nantinya seperti tim RIX gitu ya, untuk meneliti top beberapa anomali yang paling berpengaruh gitu ya. Dan juga selanjutnya akan merancang framework manajemen risiko fraudnya seperti apa. Kemudian setelah itu barulah diintegrasikan nih hasil deteksinya ke framework manajemen risiko fraud. Kemudian dilakukan analisis dan diskusi dan penaikan kesimpulan dan saran. Dan ini terkait dengan jadwal penelitian saya selama 4 bulan ke depan. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebanyak 24 daftar pustaka internasional maupun nasional. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.